Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmi dengan NIM 23105152100022 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini saya akan menjelaskan betapa pentingnya biosecurity di dunia industri peternakan. Tanpa banyak basa-basi, marilah kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hasmi dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman mengenai betapa pentingnya biosecurity di dunia industri peternakan. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan apa itu biosecurity? Biosecurity adalah pencegahan utama dalam menanggulangi penyakit. Baik, terima kasih kepada saudara Nafi atas jawabannya. Jadi yang dimaksud dengan biosecurity adalah semua tindakan yang merupakan pertahanan pertama untuk pengendalian wabah dan dilakukan untuk mencegah semua kemungkinan penularan atau kontrak dengan ternak tertular sehingga rantai penyebaran penyakit dapat diminimalkan. Seberapa pentingnya sih biosecurity di peternakan? Tentu sangat penting karena kesehatan ternak merupakan aspek yang sangat penting dan keberhasilan budaya ternak. Biosecurity dan manajemen kesehatan ternak merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka mencapai tujuan peningkatan produksi ternak dan status kesehatan ternak. Sasaran akhir tiap usaha peternakan adalah pencapaian keuntungan. Keuntungan maksimal hanya akan dicapai bila semua ternak berada dalam keadaan sehat. Karena ternak mampu berproduksi dengan optimal jika dalam keadaan yang sehat. Tujuan dari biosecurity adalah mencegah semua kemungkinan penularan dan penyebaran penyakit. Penerapan biosecurity pada seluruh sektor peternakan akan mengurangi risiko penyebaran mikroorganisme penyebab penyakit yang mengancam sektor tersebut. Penerapan biosecurity yang ketat dan berkelanjutan sangat menentukan keberhasilan pengendalian penyakit dalam budidaya. Meskipun biosecurity bukan satu-satunya upaya pencegahan terhadap serangan penyakit, namun biosecurity merupakan garis pertahanan pertama terhadap penyakit. Komponen utama biosecurity adalah isolasi, kontrol lalu lintas, dan sanitasi. Yang pertama, isolasi. Isolasi merupakan suatu tindakan untuk mencegah kontrak di antara hewan pada suatu area atau lingkungan. Tindakan yang paling penting dalam pengendalian penyakit adalah meminimalkan pergerakan hewan dan kontrak dengan hewan yang berdatang. Tindakan lain yaitu memisahkan ternak berdasarkan kelompok, umur, atau kelompok produksi. Fasilitas yang digunakan untuk tindakan isolasi harus dalam keadaan bersih dan didesinfeksi. Yang kedua ada kontrol lalu lintas, merupakan tindakan pencegahan penularan penyakit yang dibawa oleh alat angkut hewan selain ternak, seperti anjing, kucing, atau hewan-hewan liar yang datang, dan pengunjung. Hewan yang berdatang sebaiknya diketahui status vaksinnya. Hal ini merupakan tindakan untuk memaksimalkan biosecurity. Oleh sebab itu, mengetahui status kesehatan hewan yang berdatang sangat penting. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan dan meminimalkan kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Alat angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati. Kontrol lalu lintas di peternakan harus dibuat dengan baik untuk menghentikan atau meminimalkan kontaminasi pada hewan, pakan, dan peralatan yang digunakan. Alat angkut dan petugas tidak boleh keluar dari area penanganan hewan yang mati tanpa melakukan pembersihan atau cleaning dan desinfeksi terlebih dahulu. Yang ketiga, sanitasi. Sanitasi merupakan tindakan pencegahan terhadap kontaminasi yang disebabkan oleh feses. Kontaminasi feses dapat masuk melalui oral pada hewan. Kontaminasi ini dapat terjadi pada peralatan yang digunakan seperti tempat makan dan minum. Langkah pertama tindakan sanitasi adalah untuk menghilangkan bahan organik terutama feses. Bahan organik lainnya yaitu darah, saliva, sekresi, dan saluran pernapasan. Semua peralatan yang digunakan khususnya tempat makan dan minum harus dibersihkan dan didesinfeksi untuk mencegah kontaminasi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai pentingnya biosecurity di dunia industri peternakan. Dari teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Apa saja manfaat yang kita dapat dari menerapkan biosecurity? Baik,
Beberapa manfaat yang kita peroleh dari menerapkan biosecurity yang baik antara lain. Yang pertama ada biosecurity menjaga kesehatan ternak dengan memperkecil resiko terkena penyakit. Yang kedua, mendeteksi secara dini adanya wabah penyakit. Yang ketiga, menjaga pertumbuhan ternak agar tetap baik dan rasio konversi pakan yang baik pula. Yang keempat, menekan biaya kesehatan ternak menjadi lebih murah. Karena jika ternak sudah terserang penyakit, maka biaya untuk pengobatan akan lebih mahal. Belum lagi kerugian yang harus ditanggung peternak, misalnya karena peternak harus memperpanjang masa istirahatnya untuk memutus rantai penyakit. Yang kelima, memperoleh hasil produksi yang bagus. Yang keenam, jika ternak berproduksi dengan bagus, maka keuntungan sudah pasti didapatkan. Ada lagi? Apa saja langkah penerapan biosecurity? Dengan cara yang pertama diisolasi, yang kedua disanitasi, yang ketiga difumigasi atau didesinfeksi, yang keempat divaksinasi, dan yang terakhir itu kontrol hewan-hewan liar dan yang lainnya. Empat dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan tentang pentingnya biosecurity di dunia peternakan, dan penjualan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman sekalian. Demikian penyuluhan yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.